Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita bertemu di tempat yang sama, tapi kita berada di tempat yang berbeda. Tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu memberkati dan mengurapi kita semuanya. Tuhan yang selalu memulihkan, memberi kesehatan, kesembuhan bagi setiap anak-anaknya yang percaya. Dan Tuhan tetap
janji-janji-Mu Tuhan. Kau tidak akan pernah mengecewakan kami Tuhan, tapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Di saat kami tidak mampu, di saat kami tidak berdaya, di situ Kau bekerja Tuhan. Di situ Kau bekerja dan berkarya bagi kami, memberkati kami Tuhan, mengurapi kami. Kasih-Mu sungguh tiada berkesudahan bagi kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau tetap memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada, di dalam situasi apapun. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang percaya penuh. Kami selalu menanti-nantikan mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi kami. Kami mau berserah Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau menolong akan kami. Kami percaya Engkau mengurapi kami. Engkau tetap berada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa kami yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau membuka hati, pikiran dan hati kami Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Di saat kami menerima firman-Mu, menjadikan rema dalam hidup kami. Kami mau Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau peka Tuhan, berikan roh dengar-dengaran itu bagi kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Kau memakai lebih lagi. Kau memberikan hikmat bagi hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkati yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Nah, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara suka tema pada pagi hari ini, saya akan kasih tema yaitu Yesus jawaban dalam hidupmu. Yesus adalah jawaban dari setiap kehidupan kita. Mari kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk dan meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita
sedang diselimuti dengan yang namanya ketakutan. Kita sedang diselimuti dengan yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan. Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah waktu di mana kita mengalami yang namanya situasi yang sangat sulit. Semua kegiatan kita dibatasi, semua kegiatan kita serba terbatas, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mereka mengalami stres. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, tema ini saya berikan kepada saudara supaya kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yesus adalah jawaban buat kehidupan saudara dan saya. Nah, ada 3 atau 4 perkara yang akan saudara lihat pada saat pagi hari ini. Ya, 4 perkara saudara yang akan kita lihat. Apa yang Tuhan mau pulihkan dari hidup kita? Itu pertanyaan. Apa sih yang Tuhan mau pulihkan dari hidup saudara dan saya? Nah, kalau kita melihat dari cerita di atas, Bapak Saudara, kita pasti melihat dan kita pasti sering mendengar, bahkan ayat ini sangat familiar sekali saudara. Karena apa? Karena ini cerita anak-anak sekolah minggu. Nah, sangat tidak mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah mendengar cerita ini. Nah, saudaraku kekasih, nah, kita akan lihat beberapa poin. Apa sih yang Tuhan mau pulihkan? Dan apa sih yang Tuhan mau jawab dari setiap kehidupan saudara? Yang pertama, yaitu keadaan hidupmu secara fisik. Nah, poin pertama Bapak Saudara yang Tuhan mau jawab dari hidup saudara dan saya adalah kehidupan secara fisik. Keadaanmu secara fisik, saudara. Coba lihat di dalam ayat yang kedua, saudara. Dikatakan di sana, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara kekasih, coba perhatikan. Selama berpuluh-puluh tahun, bahkan orang itu mungkin cacat sejak lahir, sehingga tiap-tiap hari orang itu diusung di depan pintu bait Allah. Dikatakan setiap hari, saudara. Bayangkan, kalau itu adalah orang yang sudah berumur 30 atau 40 atau 50 tahun, berarti saudara, paling tidak orang tersebut sudah berkarya, sudah ada di depan pintu bait Allah sejak dia masih kecil. Minimalnya adalah bahwa 40 tahun dia ada duduk di situ. Minimalnya adalah 30 tahun. Ya, kalau dia ada pada waktu itu dia berusia 20 tahun, lalu sekarang dia berusia 50 tahun, saudara. Nah, waktu yang tidak pendek, waktu yang sangat panjang, tiap-tiap hari duduk di depan pintu gerbang bait Allah. Coba bagi saudara bayangin, nggak ada kegiatan lain, sama kan seperti sekarang ini, harus di dalam rumah, nggak pergi kemana-mana. Kalau keluar rumah harus ribetnya minta ampun, pakai masker, pakai seatbelt segala macam. Seatbelt ya, kalau pakai mobil pakai seatbelt, saudara ya. Visual ya, saudara ya. Nah, saudara, ini saya katakan bahwa ribetnya minta ampun. Ini juga sama, saudara. Yang diribetkan itu bukan dirinya sendiri saja, tetapi yang diribetkan itu banyak orang. Coba bayangin kalau itu orang yang sudah dewasa dan gemuk. Minimal 2 orang itu yang ngusung dia itu tiap-tiap pagi datang di bait Allah.
minimal bisa 3, bisa 4. Sudah. Coba bayangkan kalau itu tiap-tiap hari. Itu lumpuh, saudara. Berkata lumpuh, itu berbicara bahwa dia tidak bisa berjalan dan terus menggantungkan orang lain. Paham ya saudara ya? Jadi kalau itu lumpuh, menggantungkan orang lain dan bukan hanya cuma satu orang, tetapi mungkin bisa lebih, saudara. Bayangkan kalau itu 30 tahun orang ini lumpuh. Berarti 30 tahun dia menggantungkan orang lain untuk dia ada di depan pintu gerbang bait Allah. Saudara, keadaan yang seperti itu, saudara, keadaan yang seperti ini sangat tidak nyaman bagi dirinya sendiri, bagi orang lain juga. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus mau memulihkan saudara secara fisik saudara, bahkan secara kehidupan saudara. Mungkin keadaan saudara hari-hari ini mengalami kelumpuhan seperti orang ini. Lumpuh bisnismu, lumpuh dalam pekerjaanmu, lumpuh daganganmu, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang jawabannya ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus sumber jawaban dari setiap pergumulan saudara. Amin. Oh iya. Jadi Yesus sumber jawaban dari setiap kehidupan saudara. Saudara tidak akan bisa menggantungkan orang lain lagi. Saudara tidak akan pernah berharap kepada orang lain lagi. Tetapi saudara berharap kepada Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Orang ini selamanya ada di depan pintu gerbang kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Mau sampai mati pun dia akan tetap mati di depan pintu gerbang kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, itu sebabnya bahwa Tuhan mau memulihkan keadaan hidupmu. Yesus sedang memulihkan keadaanmu. Jika kita mengalami sakit atau rumah tangga yang diambang kehancuran, bisnismu yang terancam bangkrut, bahkan anak-anakmu yang pergi meninggalkanmu, penting buat kita untuk kita bisa mengerti keadaan kita hari ini. Orang lain boleh pergi, segala sesuatu boleh sirna di hadapan kita, tetapi jangan cabut kasih karunia Tuhan dari dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan sekarang sedang memulihkan keadaanmu. Mungkin kau berkata, Tuhan, keadaanku sudah seperti ini berpuluh-puluh tahun. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku seperti ini, anak-anakku seperti ini. Bahkan mereka sedang meninggalkan kami seorang diri. Bahkan ketika aku sakit dia tidak pernah nengok, gak pernah jenuh. Bahkan sekarang Tuhan, bisnis hancur, rumah tangga kami hancur, keadaan kami sudah kacau dan kami gak punya harapan lagi. Saudara, ada Yesus di dalam hidupmu dan engkau akan mendapatkan jawaban yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama tadi. Sekarang poin yang kedua, mentalitas. Tuhan adalah jawaban yang memulihkan mentalitas kita. Saudara perhatikan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam di situ, saudara. Mereka menatap dia dan terus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sampai di situ dulu. Orang yang lumpuh itu, kata Petrus, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap. Pasti dong, ketika saya lihat kepada kami, harapan seseorang pasti akan mendapatkan sesuatu. Kalau saudara seorang karyawan lalu dipanggil bos, ada dua pikiran. Yang pertama, dimarahin. Yang kedua, dapat bonus. Ya, ada dua, saudara. Karena pernah saya jadi karyawan, sehingga saya tahu, saudara. Nah, tapi ini penting buat saudara dan saya kita bisa mengerti. Ada dua harapan ketika waktu itu saudara mungkin dipanggil bos atau dipanggil pimpinan untuk menghadap atau dipanggil siapa, saudara. Tetapi ini Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Pasti
bahwa si lumpuh ini, orang ini akan mendapatkan sesuatu dari orang tersebut atau dari Petrus dan Yohanes minimal. Nah, saudara kekasih, inilah yang saya katakan bahwa mental kita selalu kepada uang dan selalu berharap dan selalu berharap. Kalau mental kita selalu seperti itu, saudara, saya yakin hidup saudara, iman saudara, kekristenan saudara tidak akan bisa bertumbuh. Sebab mental kita mental pengemis. Maaf saudara, mental kita hanya mental yang meminta-minta. Mentalitas kita yang mentalitas yang berharap dan terus berharap sesuatu kepada orang lain. Itu adalah mentalitas pemalas, saudara. Tetapi kalau mentalitas kita dirubah, nah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa Yesus bukan sekedar memulihkan rumah tangga, memulihkan secara fisik, tetapi Yesus sedang memulihkan mental kita, mentalitas kita dirubah. Tuhan begitu luar biasa. Pak, aku kan nggak bisa apa-apa. Aku pelayanan hanya sekedar aja deh, karena aku bukan sekolah teologi ya. Saudaraku yang kekasih, di orang-orang di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka bukan teologi yang tinggi, mereka bukan karena orang yang sekolah-sekolah tinggi, tidak. Tetapi yang mereka benar-benar taat tunduk dan mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka menjadi penginjil-penginjil hebat, menjadi orang-orang yang martir di sana. Mereka tidak takut dengan apapun juga. Sebab apa, saudara? Mereka adalah orang-orang yang pilihan yang luar biasa, dididik bukan karena mereka sekolah tinggi, tetapi karena dia melihat apa yang gurunya kerjakan. Ini penting, saudara. Nah, itu sebabnya saya katakan kepada saudara pada pagi hari ini, mentalitas kita itu harus dirubah. Nah, saudara, itu sebabnya ketika disembuhkan, ketika dijamah, ketika orang itu dibantu berdiri pun, saudara, kalau mentalnya tidak disembuhkan, dia bisa berjalan, dia bisa menari, dia bisa puji Allah begitu luar biasa. Tapi kalau mentalnya enggak dirubah, besok kira-kira duduk di depan pintu lagi, saudara? Besok kira-kira duduk di depan pintu lagi, kan? Iya. Karena saudara, mentalitasnya belum dipulihkan. Tapi kalau mentalitasnya dipulihkan, begitu hari ini disembuhkan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, besok nggak akan duduk di depan pintu lagi. Itu mentalitas yang dirubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah dipulihkan, sudah menjadi pribadi yang baru, sudah menjadi anak Tuhan, sudah hidup baru, lahir baru, tetapi mentalitas kita, mentalitas yang lama, saya katakan kepada saudara, lumpuh hidupmu, lumpuh iman. Sama. Jangan hanya saudara melihat orang yang lumpuh itu, mereka tidak bisa berjalan, mereka hanya berharap orang lain. Tetapi saudara, ketika saudara tidak bisa berbuat apa-apa, iman saudara tidak bertumbuh, selalu hanya berharap dan berharap, selalu hanya meminta dan meminta terus dan tidak berkarya, itu namanya juga lumpuh, saudara. Mentalitas kita jangan sampai kita menjadi mentalitas peminta, tetapi mentalitas pemberi. Memberi bukan hanya harta, memberi bukan hanya sesuatu yang bisa kita berikan, tetapi memberi support, membantu orang, mengangkat orang, membuat orang itu menjadi semangat lagi. Nah, saudara, ini yang saya katakan. Jadi mental kita harus dirubah. Yang saya sangat sayangkan, Bapak Ibu, sudah 50 tahun ke gereja, mentalitasnya seperti mentalitas anak-anak. Mudah tersinggung, ngambek, nggak diampiri, nesu, saudara. Ngomong kebanteran sedikit tersinggung. Loh, ini loh saudara, saya katakan bahwa kita jangan sampai seperti anak-anak kecil. Mentalitas kita menjadi mentalitas orang dewasa. Jangan seperti kanak-kanak lagi, khotbah tersinggung, ada sedikit apa-apa tersinggung, saudara. Enggak disuruh berdoa tersinggung, enggak mau datang lagi ke gereja.
enggak disuruh tugas ngambel. Ini Bapak Saudara, mentalitas yang seperti ini Saudara, yang tidak akan pernah bisa maju di dalam gereja. Gereja kalau dipenuhi dengan orang-orang yang lumpuh kayak gini Saudara, saya tahu pasti bahwa cepat atau lambat jadi warung Saudara. Iya, karena dipenuhi dengan orang-orang yang mentalitas anak-anak, mentalitas yang tidak berubah dari dulu sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Ini penting Saudara. Lalu yang ketiga, apa sih yang Tuhan mau jawab dari kehidupan saudara? Yaitu yang ketiga, yaitu kehidupan rohani kita. Kehidupan rohanimu. Tuhan mau jawab, Tuhan mau pulihkan kehidupan rohanimu. Orang ini begitu dijamah, disembuhkan, lalu dibantu oleh Petrus untuk berdiri. Lalu apa saudara? Kuatlah kaki dan mata kaki. Ini kaki seluruhnya. Mata kaki di mana saudara? Mata kaki itu di sini. Ini bagian ini saudara. Ini yang namanya mata kaki. Kalau ini disembuhkan, mata kaki enggak disembuhkan saudara. Geli saudara-saudara. Nah, ini kalau enggak disembuhkan, enggak juga bisa berjalan. Karena memang ada dua hal yang sangat penting, yaitu kaki seluruhnya ke bawah, dan ada mata kaki yang menggerakkan telapak kaki kita supaya kita bisa berjalan. Saudara, itu sebabnya saya katakan kepada saudara pada saat pagi hari ini, ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu berdiri. Loh, saudara yang kekasih, sehat secara jasmani belum tentu sehat secara rohani. Jasmani kita sehat, tiap hari olahraga, makan, dijaga, diet, segala macam. Saudara, itu penting, itu bagus. Saya katakan, itu bagus. Tapi kalau saudara, saya katakan bahwa tubuhmu sehat, tetapi jiwamu nggak sehat, sama juga saudara. Kalau tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohanimu nggak sehat saudara. Ini jadi masalah besar. Ini jadi persoalan saudara. Itu makanya saya katakan bahwa keadaan yang kurang sehat secara rohani dalam diri seseorang memang tidak kelihatan. Ketika luka itu pada tubuh secara fisik, itu bisa kelihatan saudara. Ada luka bakar kelihatan, bekas jatuh mungkin bisa kelihatan. Tetapi saya katakan kepada saudara bahwa ketika luka hatimu itu belum dipulihkan, gambar dirimu itu belum selesai, gambar bapamu rusak, kehidupan rohani tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maaf kalau saya keras firman Tuhan hari ini, karena saya tahu bahwa saudara sudah dewasa dan saudara pasti tidak tersinggung dengan apa saya katakan. Oh iya, ini penting buat kita Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya mentalitas harus dipulihkan. Keadaan yaitu kehidupan kerohanian kita harus juga dipulihkan. Bukan pada saat itu saja, ketika saudara diberkati, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, lalu berkata, Tuhan Yesus baik, Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Yes, Allah luar biasa, aku diberkati, bisnisku lancar. Why yes, aku dapat proyek besar, luar biasa, Allah itu baik. Tetapi jika keadaan itu tidak terjadi pada diri saudara, apakah saudara masih bisa mengucap syukur? Apakah ketika saudara dalam jatuh sakit, ketika bisnismu hancur, ketika rumah tangga di ujung kehancuran, masihkah bisa kau katakan bahwa Allah kita luar biasa, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup bahkan perkara-perkara besar? Bukankah banyak di antara mereka yang lari jauh meninggalkan Tuhan karena kecewa, karena luka hati, karena kepahitan, karena tertolak dan sebagainya? Ini yang saya katakan kepada saudara. Ubah semuanya.
Tuhan bukan hanya menjadi jawaban dalam kehidupan rumah tanggamu saja, secara mental saja, bukan hanya secara lahiriah saja, tetapi Tuhan akan mengubahkan hidupmu secara rohani. Dipulihkan Tuhan luar biasa ketika orang itu berdiri kuat mata kakinya, lalu mengikuti mereka masuk kemana saudara? Ke dalam bait Allah. Dia lari kian kemari sambil memuji Allah. Itu yang dilakukan orang ketika diberkati, ketika disembuhkan. Saudara, dalam beberapa waktu yang lalu kami mengalami hal yang sama. Jenuh, saudara. Jenuh, kami berada di rumah selama hampir 3 minggu nggak ngapa-ngapain. Kami stres, saya stres, saudara. Saya sampai nangis. Saudara, begitu lihat handphone, orang ini kena COVID, dipanggil Tuhan. Pendeta ini kena COVID, dipanggil Tuhan. Perawat ini, dokter ini, segala macam. Tiap hari di grup WA itu yang masuk itu orang yang meninggal. Menambah kita semakin hari, semakin khawatir, semakin takut. Kalau kerohanian kita ini sehat, kita nggak pernah takut. Hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Loh, ini loh saudara. Itu kalau saudara berani katakan gitu, hidup dan matiku di tangan Tuhan, imun saudara naik. Saudaranya berkata, hidup dan matiku tergantung di tangan Tuhan, imun saudara akan naik. Dan saya nggak takut. Saya percaya Tuhan penolongku. Saya percaya Tuhan pembebasku. Saya percaya bahwa aku sembuh. Kalau saudara berani berkata demikian, imun saudara akan meningkat. Saudara akan dipulihkan Tuhan. Rohani akan memegang peranan penting dalam situasi yang sangat-sangat berat. Rohani ditentukan ketika engkau sedang berada di dalam kesulitan besar. Masih berani berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi ketika keadaan itu tidak terjadi dalam hidupmu, engkau menjadi orang yang gagal, engkau menjadi orang yang lemah. Apakah masih bisa berkata demikian? Tetapi saya tahu bahwa saudara kuat, saudara pasti bisa, saudara mampu menyelesaikan setiap perkara dalam kehidupanmu. Itu poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Saudara, Tuhan memulihkan secara psikis kita. Coba lihat ayat yang ke-8. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, saudara yang kekasih, pola kehidupan seseorang yang tidak sehat secara mental akan mempengaruhi banyak hal, baik kehidupan pribadi atau kepada banyak orang atau orang lain, saudara. Dan ini bukan sekedar disembuhkan secara fisik, tetapi disembuhkan secara psikisnya juga. Hidupnya lebih terarah dan lebih melihat kepada dirinya itu secara benar. Bukan lagi sebagai pengemis, bukan lagi sebagai orang yang gagal, tetapi dia melihat dirinya secara utuh. Aku dibebaskan, aku sekarang sudah sembuh, dan aku sekarang sudah sehat. Secara psikis orang ini akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Dibully banyak orang, itu biarin saudara. Dicerca banyak orang, diolok-olok banyak orang. Oh, ini kan yang dulu lumpuh di depan pintu gerbang itu kan. Nah, orang ini kan yang dulu lumpuh selalu
dilosong tiap hari itu kan? Ya, itu dulu. Tetapi ini aku sekarang sudah bebas. Loh, orang ini kan yang dulu pernah ketangkap waktu perampok. Wah, orang ini kan yang dulu ketangkap waktu dia mencuri. Oh, orang ini kan yang dulu ketangkap waktu dia korupsi dan sebagainya. Ya, itu dulu. Itu sudah aku tebus. Dan sekarang aku menjadi pribadi yang berbeda. Dulu memang aku bisa berbuat dosa. Dulu memang aku bisa melakukan semuanya. Dulu memang aku bisa melakukan sesuka hati karena aku belum tentu, belum tahu, ngerti tentang kebenaran. Tetapi sekarang aku sudah tahu tentang kebenaran dan ternyata bahwa hidupku dulu sia-sia. Kesembuhan secara psikis akan mengubah kehidupan banyak orang. Wow, hebat sekarang. Dipakai Tuhan luar biasa. Dulu memang orang itu seperti itu, tetapi sekarang berbeda. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih. 4 perkara ini, perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau melakukannya, bukan sekedar fisik saudara yang disembuhkan, tetapi psikis saudara, kerohanian saudara, mentalitas saudara, hidup dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya meneguhkan dan menguatkan saudara dan saya, membangun kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Besar ya Tuhan, Engkau sudah memberi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Engkau bukan saja jawaban di dalam rumah tangga kami. Engkau bukan saja sekedar jawaban di dalam setiap mentalitas kami. Bukan sekedar kerohanian kami, tetapi psikis kami. Tuhan, Engkaulah jawaban dari setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Bapak, kami tidak takut menghadapi apapun juga. Kami tidak takut menghadapi kekurangan. Kami tidak takut menghadapi sakit penyakit. Kami tidak takut bisnis gagal. Tetapi kami percaya bahwa Yesus jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu luar biasa meneguhkan dan menguatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, mereka yang juga mengalami Tuhan sakit terpapar karena COVID, karena virus. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan, Tuhan memulihkan, darah-Mu menjamah sekarang dalam nama Yesus. Yang sedang di rumah sakit, yang ada di rumah, ataupun mereka yang mengalami kegagalan dalam hidupnya, Bapa, dalam nama Yesus,
dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang hari ini mendengarkan, yang hari ini melihat di YouTube ini Tuhan. Hamba berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam kesesakan Bapa Engkau memberi kelegaan. Bahkan yang gagal Tuhan, Engkau membuat mereka berhasil. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah kambing dombamu, lembu sapi, tempat adonanmu, buah kandunganmu. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Ketika engkau melangkah, tanah yang kamu pijak itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan ketika engkau menabur di tanah itu, maka akan tumbuh subur benih yang kau tabur itu, berbuah dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan tanganmu tidak akan pernah menggenggam, sebab tanganmu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan engkau akan dikatakan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dalam hidupmu. Bisnismu akan terangkat, rumah tanggamu akan diberkati, istrimu akan menjadi istri yang bijak di dalam rumah tanggamu, suamimu akan menjadi suami atau pria yang hebat, yang bertanggung jawab, menjadi bapa yang baik, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam kasih dan anugerah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.